Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan serial Virus Akidah yang kita sudah mulai dari sejak 2 pertemuan yang lalu. Kita membahas pemikiran-pemikiran yang ditanyakan oleh sebahagian orang, baik anak muda ataupun orang yang banyak membaca tentang masalah perihal akidah dan keagamaan serta pemikiran Islam. Yang ini, pemikiran ini kalau tidak dijawab maka itu bisa mengganggu akidahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan ingin kami jawab adalah, alam ini luas sementara bumi ini kecil. Mengapa Allah peduli dengan bumi yang kecil ini yang ada manusia di dalamnya? Padahal kalau dibandingkan bumi ini dengan semesta yang ada bisa dilihat hari ini oleh manusia sendiri, sungguh bumi ini adalah ibaratkan satu titik debu adanya. Kita saja naik pesawat terbang, naik pesawat terbang, lihat rumah di bawah itu seperti setitik debu. Padahal rumah itu dibangun oleh seseorang dari sejak dia muda sampai pensiun baru selesai. Tapi lihat dari atas cuma setitik debu saja. Bumi ini juga kalau dilihat dari luar dibandingkan dengan semesta alam yang terlihat bukan yang enggak terlihat, itu adalah hanya setitik debu juga di jagat raya. Kok Allah begitu peduli sama bumi ini? Kenapa Allah harus peduli dengan bumi ini? Ya, dengan ada manusia di dalamnya juga. Nah, ini menjadi pertanyaannya. Ini pertanyaan muncul dari orang yang menganggap bahwa kehidupan manusia, keberadaan kita manusia ini sia-sia adanya, enggak begitu penting. Mereka yang tidak memiliki arah hidupnya, tidak memiliki makna dalam hidupnya, maka ketika dia melihat bahwa alam jagat semesta yang luas, dilihat bumi yang tidak ada apa-apanya, semakin kuat dalam keyakinan dia bahwa hidup ini memang enggak ada apa-apanya. Siapalah kita ini dibandingkan dengan jagat ini? Maka ini kemudian dipertanyakan, ya, kalau memang agama ini benar, ya, Tuhan itu ada, ya, apa artinya manusia yang kecil ini di atas bumi yang kecil ini? Kenapa Tuhan harus peduli sedangkan Tuhan menciptakan semuanya ini? Nah, baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kami akan jawab beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Bahwa orang yang bijak berpikir enggak melihat sesuatu itu dengan besar kecilnya. Besar kecilnya daripada massa. Besar kecilnya daripada berat sesuatu itu. Apakah bagi saya seorang anak kecil dengan seorang yang sumo misalkan, pemain sumo, olahraga sumo, saya punya seorang anak, yang satu lagi ini pemain sumo. Mana lebih saya sayangi anak saya yang kecil yang masih belum mampu untuk berjalan dengan pemain sumo ini yang besar? Apakah saya menghargai orang, menyayangi orang itu dengan melihat kepada besar tidaknya dia? Itu menjadi perhatian saya? Kan enggak. Seorang yang bijak, dia tidak melihat kepada besar kecilnya sesuatu baru kemudian dia perhatikan. Itu akal bijak mengatakan demikian. Sesuatu itu tidak bisa diukur dengan besar kecilnya. Seorang raja misalkan, umpamakan saja juga. Seorang raja, dia memiliki banyak
pengawal, begitu juga banyak menteri-menteri, begitu juga banyak kekuasaan dia, tanah yang banyak, kekayaan dia yang banyak. Ibaratkan Sultan Brunei lah misalkan, semua negeri itu milik dia. Banyak orang-orang pintar di luar sana yang mau mempertahankan negerinya, tapi dia sangat peduli dengan seorang anaknya yang masih kecil, sultan ini misalkan. Anaknya yang masih kecil. Bahkan dia tulis sebuah wasiat untuk anaknya itu. Lebih dia perhatikan anaknya ketimbang daripada menteri-menteri yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat itu. Yang hitam legam besar lagi. Kenapa Tuan Raja terlalu peduli kepada anak kecil Tuan Raja yang belum tahu apa-apa dengan seorang menteri dan ribuan menteri yang hebat-hebat dan orang-orang cerdas di dalam negeri ini? Kan kita nggak bilang begitu. Umur itu, perhatian itu nggak diukur dengan cerdas, dengan banyaknya orang, dengan sedikitnya orang, bukan begitu. Orang yang bijak nggak mengukur dengan cara demikian, nggak melihat sesuatu itu dengan kacamata itu. Ini pertama harus kita sampaikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menjadikan bumi ini di dalamnya ada inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita katakan itu sudah kehendak Allah untuk menjadikan di bumi ini adanya khalifah, dan khalifah itu berupa wujud manusia. Itu sudah kehendak Allah. Kita tidak mempertanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak dipertanyakan tentang tindakan dan perbuatan Allah, tetapi kitalah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Itu aja perlu kita pahami. Kita tidak mempertanyakan itu. Dan perlu pahami bahwa sesuatu itu diperhatikan bukan karena besar kecilnya. Ya. Seseorang kalau dia cerdas, kalau dia baik, itu lebih berharga bagi saya ketimbang rame orang tapi jahat. Ya, mana lebih berharga? Lebih berharga ini. Baik. Kemudian juga kita tahu ada gajah misalkan. Saya pertajam lagi ini. Ada gajah. Ada virus. Mana lebih kita perhatikan gajah dengan virus? Coba bilang. Sekarang nih jawab nih. Hari ini, saat ini jawab. Mana lebih penting gajah dengan virus? Jawab. Oh, jawab orang-orang. Mana lebih penting gajah dengan virus? Hari ini yang menjadikan dunia kita seperti ini kan virus yang nggak nampak, bukan gajah yang besar itu. Sesuatu itu nggak diukur dengan ukuran. Bumi ini juga begitu. Kita nggak mengukur, ya Allah, kenapa Engkau perhatikan bumi yang remeh-temeh ini ketimbang dengan jagatmu yang luas? Untuk apa Engkau perhatikan ini? Nggak ada gunanya Engkau perhatikan ini. Persis sama seperti kita bilang bahwa manusia nggak usah perhatikan virus itu, gajah yang penting itu, yang besar-besar itu, yang main di hutan belantara itu kita perhatikan. Enggak, perkara itu nggak diukur dengan besar kecil, tapi sebenarnya diukur dengan pengaruhnya. Pengaruhnya itu mana yang lebih besar. Nah, maka kita sampaikan juga, Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat ke-14. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardi min ba'dihim liyandura kaifa ta'malun. Dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah, penerus bumi ini setelah mereka, agar dia melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Itu yang Allah mau tahu dari kita. Itu yang Allah ingin lihat dari kita. Allah menjadikan kita khalifah yang terus menerus di muka bumi ini silih berganti. Walaupun kecil adanya ini, walaupun kita seperti ini makhluknya kita ini, ya, Allah ingin melihat linandura kaifa ta'malun, supaya Allah melihat bagaimana kalian ini berbuat, kalian ini berkelakuan, bagaimana, apa yang akan kalian buat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menjadikan kematian dan kehidupan agar dia mencoba kalian, ya, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Udah, Allah menghendaki dari kita seperti itu, maka Allah perhatikan kita. Begitu juga dalam surat Ahzab ayat ke-72, ya, Allah sampaikan bahwa kalau sesuatu kita pikir, ya, diukur dengan besar kecilnya, maka
perintah Allah itu lebih pantas diemban oleh langit, lebih pantas diemban oleh gunung, lebih pantas diemban oleh bumi. Kenapa? Mereka lebih besar daripada kita. Lalu Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata ala samawati wal arda wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kami telah kemukakan amanah ini kepada langit-langit, kemudian kepada bumi, kemudian kepada gunung. Mereka semua enggan untuk menerima amanah ini, dan diterima amanah ini oleh manusia. Tidakkah manusia menjadi perhatian? Tidak pantas dia menjadi perhatian Tuhan. Dia yang menerima amanah daripada Allah. Persis seperti, maaf, ini hanya contoh saja ya. Contoh, enggak membuat permisalan Tuhan dengan makhluk, enggak. Persis seperti seorang raja yang peduli kepada anak kecilnya karena dia yang akan mengemban sebagai orang yang meneruskan titah kerajaannya. Dia enggak peduli dengan banyaknya menteri-menteri di sana, panglima-panglima di sana. Lebih dia peduli yang kecil ini, yang masih belum bisa ngomong. Kenapa? Ini pewaris tahta kerajaannya. Contoh misalkan. Yang kan enggak diukur, enggak ada bilang bahwa Tuan Raja, untuk apa anak kecil ini? Itu ada yang cerdas-cerdas menteri-menterimu itu. Ada panglima-panglima yang hebat-hebat. Untuk apa anak kecil yang belum bisa ngomong? Kan enggak begitu. Ini yang akan membawa titah kerajaan, yang mewariskan kerajaan semua itu. Itu umpama. Jadi enggak diukur dengan besar kecil. Manusia ini menerima amanah daripada Allah, dan Allah ingin melihat kepadanya bagaimana dia berbuat, siapa yang lebih baik amalannya. Itu yang paling penting kita perhatikan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun engkau tinggal di atas bumi yang setitik debu di angkasa luar, walaupun engkau adalah tidak sebesar semut kalau dilihat di atas bumi ini, tapi kita betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dinilai semua amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian, berbanggalah. Berbanggalah, bukan justru menyepelekan. Berbanggalah bahwa walaupun engkau tinggal di bumi yang kecil ini, yang nampak seperti enggak ada harganya, besar si manusia ini juga kecil, engkau diperhatikan betul oleh Allah. Gerak-gerikmu diperhatikan dan dicatat semuanya oleh Allah. Allahu Akbar, maha besar engkau. Begitu kecilnya aku, tapi engkau perhatikan juga. Kan itu kebanggaan bagi manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir dalam bab ini kami jawab adalah, memangnya kita pikir makhluk yang ada itu di semesta ini cuma manusia saja? Mungkinkah ada bumi-bumi lain di semesta alam ini yang di sana juga ada makhluk yang diciptakan Allah, yang dibebankan oleh Allah seperti manusia di bumi? Bayangkan saja, kita kan belum tahu itu. Banyak sekali bintang-bintang di sana yang kita tidak tahu di sisi bintang itu ada apa. Kalau kita ini duduk dekat dengan matahari, di dekat matahari itu ada planet 11 yang diketahui. Salah satunya ada makhluk hidup, namanya manusia. Bagaimana dengan bintang-bintang yang jauh di sana? Apakah ada planet sama dengan kita? Ada makhluk enggak di planet itu? Boleh saja ada makhluk lain di planet itu, yang wallahu alam kita tidak tahu kabar tentang mereka, yang juga Allah ciptakan mungkin. Kita tidak dapat informasi tentang itu, kita tidak tahu. Tapi ayat Al-Quran tidak menafikan ada kemungkinan itu. Ini dia. Jangan engkau berpikir bahwa engkau saja ada di alam ini. Al-Quran memperbolehkan, boleh saja ada di sana makhluk lain di atas planet lain yang wallahu alam kita tidak tahu. Ya. Mereka ada di sana diciptakan oleh Tuhan, mungkin saja sama seperti kita atau berbeda. Allah menciptakan makhluk-makhluk lain. Mana ayatnya Ustaz? Ada ayatnya yang disebutkan oleh para ulama dalam surat At-Talaq ayat ke-12 ya. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna tatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allah mengatakan bahwa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit, 7 lapis langit. Kita aja 7 lapis langit ini enggak tahu mana-mana saja yang 7 lapis. Ya, mana-mana saja yang 7 lapis. Kita enggak tahu hari ini. Tapi yang kita tahu bahwa ya, yang terlihat sama kita hari ini walaupun pakai teropong dan teleskop Hubble adanya, itu semuanya masih langit yang pertama. Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Dan kami hiasi langit dunia itu, langit bawah, lapisan awal itu, bimasabih, dengan misbah. Masabih ini apa? Adalah sesuatu yang terang benderang yang memiliki kemampuan menerangi dirinya sendiri. Berarti apa itu? Planet apa bintang? Bintang. Jadi selama mampu kita melihat bintang di langit, itu masih langit pertama. Allahu Akbar. Jadi 7 lapis langit seperti apa? Itu baru langit pertama, semua yang terlihat sama kita. Kami hiasi, kata Allah, langit pertama dunia itu dengan bintang-bintang seperti itu, kata Allah. Jadi selama masih terlihat itu semua masih langit yang pertama. Yang 7, wallahu alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, wa minal ardi mislahunna, dan dari bumi juga seperti itu, kata Allah. Wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan 7 lapis langit, ya. Kemudian Allah ciptakan dari bumi juga seperti itu. Ini para ulama heran. Bagaimana maksud Allah ciptakan bumi juga seperti 7 lapis langit itu? Ya, kalau langit berlapis-lapis adanya, ya, wa minal ardi mislahunna, daripada ardun, bumi juga seperti itu. Para ulama, Syekh Dr. Zaghlul Najjar, salah seorang ulama ahli geologi dari Mesir dan juga ilmuwan penafsir Al-Quran, beliau mengatakan bahwa ayat ini menyatakan kemungkinan memperbolehkan adanya bumi lain selain bumi kita di alam ini, di jagat ini yang kita tidak tahu. Lapisan daripada langit saja kita tidak tahu apa saja, maka bumi yang lain juga kita tidak tahu. Wallahu alam. Boleh saja ada. Logika memperbolehkan, dan syariat Al-Quran dalam ayat-ayat juga tidak menghalangi boleh adanya saja bumi lain, makhluk lain selain kita yang wallahu alam. Dan kita tidak perlu tahu tentang mereka, cukup tahu tentang diri kita saja ini dulu. Cukup pikir diri kita ini berguna, bermanfaat enggak? Sesuai dengan perintah Allah enggak? Jangan berpikir untuk hijrah ke bumi lain. Kalau orang barat hari ini sudah berpikir bahwa sekitar beberapa abad yang akan datang bumi ini tidak layak untuk dihuni, jadi semua orang akan berangkat pergi mencari bumi lain. Allahu alam. Kita enggak disuruh cari bumi lain. Semua ayat Al-Quran turun itu di bumi ini. Ya, di bumi ini. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, ini adalah yang mungkin kami jawab tentang permasalahan yang ditanyakan ini. Permasalahan yang kedua pada hari ini adalah, Ustaz, ada banyak agama di bumi ini. Kenapa harus agama Islam? Ada banyak agama di bumi ini. Kenapa harus agama Islam yang harus didakwahkan? Kenapa umat manusia ini harus menerima agama Islam? Kenapa? Ada banyak agama di bumi ini. Dan katanya agama itu kan mengajarkan kebaikan semuanya. Enggak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Kenapa Islam? Kenapa harus Islam? Biarkan saja mereka yang beragama lain, biarkan. Kenapa harus Islam? Saudaraku yang dimuliakan Allah, makin berat pertanyaan lagi-laginya. Tapi ini pertanyaan yang ditanyakan menjadi pemikiran orang. Dan kalau kita enggak menjawab, berarti kita tidak menyatakan bahwa Islam agama kita adalah agama yang baik, yang benar bagi manusia. Kalau kita mengiyakan, iya, semua agama benar adanya dan Islam juga begitu, ya sudah, berhentilah kita di situ. Apa juga istimewanya Islam?
Man kan berat bud. Berat bud. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, baik, yang pertama ingin kami jawab musta'inan billahi ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam kita yakini, kami orang muslim meyakini bahwa sesungguhnya Islam itu adalah, kalau orang bilang bahwa the way of life, jalan kehidupan. Kalau kami mengatakan, saya pribadi berpendapat Islam bukan the way of life, tapi yang benar adalah the best way of life, adalah jalan terbaik untuk kehidupan. Kalau jalan kehidupan Anda bisa cari yang lain, tapi kalau the best gak ada yang lain, ini yang terbaik. Kami meyakini bahwa Islam itu adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan. Saya ingin jawab sesuai dengan konteks hari ini. Kenapa harus Islam? Pertama adalah, kalau Islam ini adalah jalan terbaik bagi kehidupan, maka itu mesti sudah diuji dulu dalam sejarah. Mesti ada ujian dalam sejarah. Mesti diuji dulu. Betulkah mampu Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang ada sebagai kitab suci satu-satunya dalam agama Islam, ya, itu mampu untuk memberi pengaruh baik bagi manusia atau tidak? Ini kita ngomong bagi orang yang nggak percaya sama Islam nih, nggak ngomong dengan orang Islam. Ya. Nah, betul tidak kalau dikatakan ini the best way of life, bahwa Islam itu adalah jalan terbaik bagi hidup manusia, maka dia harus diuji dulu, jangan asal ngomong. Betul. Kami mengatakan kami nggak asal ngomong. Allah mewahyukan Islam ini kepada Nabi Muhammad, diwahyukan Al-Quran, lalu Al-Quran ini disebarkan dan ajarannya diamalkan oleh Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umat manusia pada masa beliau hidup. Adakah memberikan pengaruh terbaik bagi mereka pada saat itu atau tidak? Adakah Islam ini dalam sejarah membuat perubahan yang lebih baik bagi umat manusia atau tidak? Jawabannya iya. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah memberikan pengaruh dan membuat perubahan di alam ini dalam masa yang sangat cepat. Dan perubahan umat manusia itu adalah ke arah yang lebih baik, enggak cuma asal berubah saja, enggak, tapi ke arah yang lebih baik betul adanya. Nabi Muhammad SAW mengamalkan Islam bersama dengan para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan orang setelah itu, akhirnya membuat perubahan yang signifikan di alam ini. Sehingga seorang sejarawan Inggris abad 20 yang bernama Thomas Walker Arnold mengarang sebuah buku bernama Preaching of Islam, atau dakwah Islam artinya, ya. Dia jelaskan bahwa belum ada agama yang begitu cepat menyebar seperti menyebarnya agama Islam dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terbaik dan sangat manusiawi sekali dalam sejarah manusia. Tidak ada toleransi, ini Arnold bilang, tidak ada toleransi di dalam agama seperti toleransi dalam agama Islam. Dalam bahasa dia, toleran. Islam dalam mengajarkan akidah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan keyakinan, betul-betul dijaga prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masalah keyakinan beragama untuk memeluk suatu agama, khususnya memeluk agama Islam. Tidak boleh dipaksakan. Dia ambil salah satu contoh. Arnold sendiri ambil salah satu contoh. Seorang ilmuwan Yahudi bernama Musa bin Maimun. Ini ilmuwan Yahudi dari Andalusia. Ya, namanya Musa bin Maimun. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut Ibnu Maimunid. Ibnu Maimunid itu dari Musa bin Maimun. Dari Cordoba dia. Dari Cordoba. Nah, Musa bin Maimun ini dia pernah ditindas pada masa era Al-Muwahhidin di Andalusia. Dia dipaksa untuk masuk Islam di Andalusia. Sehingga dia lari
dari Andalusia pergi ke Mesir. Lari dari Andalusia pergi ke Mesir. Di Mesir, di situ adalah dinasti Ayyubi. Nah, ketika dia sampai ke Mesir, dia mengatakan bahwa di sana dia masuk Islam. Dan dia dituduh bahwa di Andalusia dia telah murtad. Dia keluar dari Islam. Pertama, dia orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam, balik dia ke Mesir, lari dia ke Mesir, di sana dia keluar dari Islam. Maka dia dituduh sebagai murtad oleh qadhi di Andalusia. Maka kalau begitu, kalau murtad diminta untuk bertaubat. Kalau enggak mau bertaubat, maka dia bisa berbahaya dengan nyawanya. Qadhi yang kemudian menghakimi dia di Mesir memutuskan bahwa dia tidak murtad. Kenapa? Karena dia di Andalusia dipaksa untuk masuk Islam. Maka Islamnya memang sebenarnya dia tidak ada. Karena Islam tidak boleh dipaksakan. Maka dia masuk Islam di Andalusia karena dipaksa oleh rezim di situ. Dia harus masuk Islam demi nyawanya. Kemudian akhirnya pergi ke Mesir. Dia katakan dirinya kembali bahwa saya orang Yahudi, saya bukan orang Islam. Orang Andalusia menuduhnya sebagai murtad. Orang Mesir, qadhi di Mesir mau menyelidiki kasus dia, mengatakan bahwa dia bukan murtad, tapi dia dipaksa masuk Islam dulu. La ikraha fiddin, tidak boleh dipaksakan dia untuk masuk sebuah agama dalam agama Islam ini. Dimaafkan dia di Mesir, hidup dia dengan bebas di Mesir. Arnold mengatakan, enggak pernah kita jumpai agama seperti ini diamalkan oleh pemeluknya, Islam. Jadi kenapa harus Islam? Islam ajaran yang sangat manusiawi sekali. Bukan kami ingin katakan di sini, ayo kalau begitu keluar daripada Islam, bukan. Tapi ini kasus sejarah bahwa betul-betul tidak ada paksaan di dalam Islam. Maka seluruh umat manusia kami katakan dia masuk ke dalam Islam ketika Islam berkuasa sekalipun. Maka kalau Islam diamalkan, walaupun ada penganut agama lain, dia akan tenang, dia akan aman. Dan Arnold mengatakan bahwa adanya banyak sekte daripada Kristen di Timur Tengah sampai hari ini, kemudian amannya orang Yahudi sampai abad ke-20. Dia tinggal di Irak, di Mesir, di Suriah, ya, kemudian di semua negara Arab, Maroko juga. Mereka sekte-sekte Yahudi itu, mereka berkembang dengan tanpa ada penindasan, menunjukkan itulah agama Islam. Sampai datang abad 20 ketika Israel membuat negara dengan menjajah orang Yahudi, saat itulah orang Yahudi tidak aman lagi. Kenapa? Masalah politik. Tanpa ada masalah politik abad 20, mereka aman tinggal. Bahkan di Mesir, di Kairo itu ada namanya Haratul Yahud. Itu di daerah Moski. Moski itu daerah paling padat bisnis di Mesir. Itu adalah daerahnya orang Yahudi. Haratul Yahud namanya. Itu memang adalah gangnya orang Yahudi, tempatnya orang Yahudi. Begitu bebasnya mereka membangun bisnis di pusat kota Kairo. Padahal mereka Yahudi. Bukankah ini sebuah toleransi yang luar biasa? Maka jangan bermain-main, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kami kasih tahu juga di Aceh juga adalah toleransi sampai seperti itu. Orang Cina di Aceh tinggal di Banda Aceh ini di mana? Di pusat yang paling padat bisnis. Mereka bukan orang Muslim, tapi mereka orang Konghucu atau orang Kristen. Mereka tinggal di pusat kota Banda Aceh, di Penayung, pusat paling padat bisnis hari ini. Mereka aman, tidak diganggu. Kenapa? Inilah Islam. Selama mereka tidak mengganggu, mereka ingin hidup bersama dan mereka menghargai orang di sekeliling mereka, mereka juga akan dihargai. La ikraha fiddin. Kami katakan kepada orang yang bertanya kenapa Islam, untuk hidup model kehidupan yang majemuk, yang pluralitas, itu ada di dalam Islam. Pluralitas seperti ini maksudnya, yang semua orang dia saling menghargai
dan punya kebebasan menganut agamanya tanpa dipaksakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini kami katakan Islam. Lalu kalau ditanya lagi kenapa harus Islam? Bagi yang hidup zaman ini kita jawab bahwa kamu tahu tidak bahwa agama yang paling cepat sekali penyebarannya abad ini adalah agama Islam. Itu terbukti seluruh dunia. Semua badan survei dunia termasuk Pew Center di Amerika yang sangat terkenal sekali membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling pesat perkembangannya sampai hari ini. Bahkan agama Kristen semakin menurun terus. Ya, agama Islam yang terus menanjak dan semakin banyak. Dua. Yang nomor tiga kami jawab sesuai dengan kontekstual bahwa agama Islam memiliki kemampuan untuk meneruskan dengan ajarannya, memiliki kemampuan untuk melestarikan umat manusia di atas muka bumi ini. Hanya agama Islam yang mampu menjamin manusia lestari di atas muka bumi ini. Buktinya mana? Emangnya agama lain tidak bisa? Agama Islam betul-betul menghargai yang namanya keluarga. Islam tidak memperbolehkan ada keluarga selain daripada laki-laki dan perempuan. Islam sangat menghargai dan Islam juga sangat menjaga apa? Menjaga umatnya untuk hidup dalam sebuah keluarga. Kompleks sekali hukum di dalam Islam yang mengatur tentang masalah hubungan suami istri, hubungan ayah dan anak. Ada hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya. Walaupun tidak ada undang-undang di suatu negara tentang masalah itu, dalam Islam sudah komplit, nggak perlu undang-undang lagi. Kalau perlu ada undang-undang dibuat, tinggal ambil aja undang-undang ada di dalam Islam. Begitu komplitnya undang-undang masalah keluarga dalam Islam. Lalu apa artinya undang-undang keluarga itu? Itulah tandanya keluarga itu adalah merupakan bagian terpenting daripada ajaran Islam. Sedangkan agama lain, semakin orang enggak berhubungan dengan suami, dengan istri, dengan wanita, semakin suci orang itu. Betul tidak? Bahkan dalam agama lain dianggap manusia suci ketika dia tidak kawin. Enggak kawin itu manusia suci. Enggak dekat dengan wanita itu manusia suci. Islam enggak begitu. Makanya di antara hikmah Rasulullah diizinkan oleh Allah menikah lebih daripada 4. Ini dia. Manusia yang paling suci bahkan memiliki lebih daripada 4 orang istri. Bukan yang cantik-cantik, bukan yang perawan-perawan. Semua mereka adalah siapa? Istri yang dinikahi Nabi telah punya suami semuanya. Untuk apa? Menghargai wanita. Sedangkan dalam agama lain, kalau bahkan ada wanita dicukur rambutnya untuk menjadi seorang yang suci, hidup tanpa ada suami. Menyendiri di gunung-gunung, di kuil-kuil. Kami mengatakan, ini akan membuat manusia punah kalau seperti ini. Kalau begitu, ajak semua orang jadi suci seperti itu, cukur rambutnya, kemudian setelah itu, maka akan punah. Kami tidak menuduh agama macam-macam. Kami hanya membuat sebuah ide, gagasan, perbedaan. Maka dari sini Islam tidak begitu. Orang yang suci dalam Islam boleh menikah, punya anak, ya, boleh menikah 1, 2, 3, 4, tidak masalah. Ya, tidaklah keberadaan dia dengan seorang wanita menjadikan dia orang hina, enggak, tetap orang suci. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya adalah menikahlah kalian, fa inni sesungguhnya aku bangga kalau seandainya aku nanti menjadi umatku adalah yang paling banyak nantinya keturunannya. Nabi bangga untuk itu. Itu umat Nabi Muhammad. Maka hari ini kita sampaikan jawaban ini kepada orang Eropa juga. Pada saat kalian hari ini kebanyakan tingkat kelahiran di Eropa mulai menurun. Mereka khawatir akan hilang bangsa Eropa. Hari ini kita mengatakan bahwa benua tua itu benua Eropa. Benua sudah berubah, benua tua. Sedangkan kita di Asia ini benua muda. Kenapa? Anak muda lebih banyak daripada orang tua.
Sedangkan Eropah adalah benua tua. Kenapa? Orang tua lebih banyak daripada anak muda. Tingkat kelahiran semakin menurun terus saat ini. Kami katakan, kalian perlu kepada Islam yang pemeluknya betul-betul menjaga keluarga, tingkat kelahiran mereka besar. Dan penyebab daripada Eropah hari ini adalah seperti itu karena tingkat kelahiran mereka minim sekali. Gara-gara kampanye dulu, kampanye pemerintah Eropah supaya mempersedikit anak. Cok ino. Andai kata urun drone zaman nepetih lagi nyan, kabeh tanya-tanya. Untung hana nepetih. Maka 2 orang anak lebih baik dari 1. Dari 1. Pimnya 2 macam kan? 2 orang anak lebih baik daripada 1. 3 lebih baik daripada 2. Begitulah seterusnya. Wallahu alam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.